tadi bahwa menempatkan ada dalil-dalil khusus terkait dengan menghormati Ahlul Bait. Yang kedua juga ada kaitan dengan dalil-dalil juga menghormati sesama muslim ya, sesama muslim yang lain gitu. Jadi ditempatkan dulu. Kemudian yang kedua bahwa nasab itu juga tidak akan merubah amal. Jadi ini ada kekhawatiran ya. Saya pikir sebagainya ada kekhawatiran bahwa itu seolah-olah dijadikan sebagai klaim ya. Klaim bahwa mereka itu seolah-olah lebih mulia, semata lebih mulia itu karena nasabnya gitu ya, bukan karena amalnya, khususnya bukan di hadapan manusia tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebetulnya tidak ada kelebihan ya gitu. Jadi yang kelebihannya itu tetap itu kembali basisnya adalah kepada amal. Jadi yang menjadi dasar adalah innallaha tadi la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Allah itu tidak melihat kepada bentuk, suar termasuk juga nasab. Ya. Kemudian juga tidak melihat kepada harta, tapi yang Allah lihat itu adalah hati dan amal, ya. Amal seseorang. Kemudian Ustaz, bagaimana kaitan dengan memvalidasi? Nah, ini kaitan dengan validasi. Tadi saya berpikir tentang urgensinya dulu ya. Sejauh mana urgensinya? Karena kalau misalkan seandainya misalkan seseorang terbukti bahwa dia itu ahlul bait, pertanyaannya selanjutnya apa gitu ya. Memang ada beberapa syariat tidak boleh menerima zakat ya, diantaranya gitu, dan yang lainnya. Nah, ya itu sebatas itu saja ya, sebatas yang memang tidak ada kaitan dengan langsung bahwa itu secara nasab mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lain di sisi Allah. Jadi lagi-lagi kembali kepada amal gitu. Kaitan dengan tadi memvalidasi ya, tentu memang harus kepada lembaga yang otoritatif ya. Kemudian juga lewat tentu saja kaitan dengan ilmu modern juga itu bisa juga dilakukan ya. Di antaranya misalkan dengan uji kedekatan secara DNA ya. Kemudian juga dan lainnya, ini ada ilmu khusus tersendiri gitu. Tapi lagi-lagi kaitan dengan isu nasab ini kalau di kami di kalangan Persatuan Islam ya, itu tidak terlalu penting ya apakah seseorang itu nasabnya itu tersambung ataukah tidak. Tapi yang penting itu adalah bagaimana seseorang itu memang bisa menjadi, karena dalam Islam prinsipnya kesetaraan, keadilan. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Apakah dia itu turunan Nabi ataukah bukan. Sekiranya dia turunan Nabi tapi misalkan amalnya itu justru malah mengingkari ya, atau misalkan lebih banyak bermaksiat daripada taat kepada Allah, ya tentu tidak akan menolong ya. Kalaupun terbukti dia anak Nabi ya tidak akan menolong sedikit pun ya. Nasabnya itu nyambungnya nasab kepada Nabi tersebut. Jadi begitu Kang Farhan ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat.